Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah salat Isya rahimakumullah. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, wonten dalu menika kita masuk pada bab adab-adab sholat Id ataupun sunanul Id. Adab bisa sunah-sunah dalam pelaksanaan sholat Id, yakni pada hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Mandubatul Id, mandubat perkara-perkara yang dianjurkan dalam hari raya. Yang pertama adalah ihya'u lailatal Id bi ta'atillahi ta'ala, menghidupkan malam-malam Id dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas malam hari raya itu dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Min adkarin, yaitu dengan banyak membaca zikir, wa sholawatin, dan juga sholawat, wa sholawatina wa nawafil, ya. Oh, di sini maksudnya adalah sholat nafilah. Ya, sholat nafilah itu sholat sunnah. Ya. Wa tilawatil Quran, dan juga membaca Al-Quran, wa takbirin, wa tasbihin, wa istighfarin. Nah, apapun bentuk ketaatannya, monggo menika dianjurkan untuk dilaksanakan pada malam hari raya, baik mau takbiran, mau tilawatul Quran, monggo, mau memperbanyak zikir, monggo, mau memperbanyak sholat sunnah, sholat nawafil, monggo. Terlebih fit thulutsil akhir minal lail, terlebih di sepertiga malam. Di sepertiga malam. Nah itu anjuran yang pertama, yakni menghidupkan malam hari raya dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya ketaatan itu, baik zikir, sholawat, atau sholat sunnah, atau istighfar, ataupun takbiran. Nah itu juga takbiran ya, termasuk kategori ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar tentunya, nggih. Takbiran dengan cara yang benar dalam artian boten kados sing neko-neko menika, ndak boleh yang itu. Kemudian yang kedua adalah al-ghuslu, mandi. Mandi di sini adalah mandi sebagaimana mandi junub, ya. Al-ghuslu wa tatayyub wal istiyak, kemudian memakai wangi-wangian. Bagi laki-laki sunnah memakai wangi-wangian. Kemudian memakai pakaian ahsanas siyab, memakai pakaian yang dimiliki yang paling bagus, bukan yang paling mahal atau yang paling baru, bukan. Tapi pakaian yang sekiranya yang paling bagus yang dimiliki yang mana? Oke. Mandi, memakai wangi-wangian, istiyak, siwak, sikat gigi. Kemudian memakai pakaian ya yang sekiranya paling bagus yang dimiliki. Tidak harus baru. Ya, kalau ada yang baru ya alhamdulillah. Ini kalau ada yang baru, alhamdulillah. Itu biasanya bakdo ya mesti baru, kan? Nah, ternyata memang
pakaian baru itu sudah menjadi, iya, sejak zaman sahabat ternyata. Pernah suatu ketika di sini ada satu riwayat, ya, pas menjelang hari raya itu Umar bin Khattab itu menawarkan kepada Rasulullah, ya, dengan pakaian yang terbuat dari kain sutra. Ya, wahai Rasulullah, seandainya Anda memakai pakaian ini tentu lebih bagus gitu ya. Ada riwayatnya di sini. Maka kemudian Rasulullah SAW, pakaian ini adalah pakaian orang-orang yang besok tidak akan mendapatkan bagian. Oh ya, di sini nih. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Umar jubbatan min istabrakin tuba'u fi suq fa akhadhaha fa ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab suatu ketika datang ke pasar atau lewat pasar, kemudian beliau membeli pakaian baru terbuat dari sutra. Ya, fa akhadhaha fa ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawa pakaian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ibta hadhihi tajammal biha lil 'id. Wahai Rasulullah, beli pakaian ini, ya, tajammal biha lil 'id, agar besok ketika hari raya tampilannya bagus. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian bagi orang yang besok di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Rawahu Bukhari. Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, aturan syariatnya seperti itu. Kalau perempuan boleh memakai pakaian dari sutra karena itu termasuk perhiasan, ya. Tapi kalau laki-laki tidak boleh. Lah, Rasulullah di sini melarang, yang dilarang adalah pakaian dari sutra, bukan melarang untuk memakai pakaian yang baru di hari raya. Lah, ini menunjukkan ternyata pada masa dahulu ya sudah itu menjadi tradisi. Ya. Bahkan ada sebuah riwayat waqala Hasan ini adalah sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah, Hasan bin Ali. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini annal bisa ajwada ma najidu. Rasulullah memerintahkan kepada kami pada hari raya untuk memakai pakaian yang paling bagus yang kami miliki. Oke. Pakaian yang paling bagus yang kami miliki. Nah, itu dalam hal memakai pakaian. Kemudian dalam hal mandi, wa waqtul husli ba'da subhi qabla dhihabi ilal musalla. Nah, dianjurkan untuk mandi adalah ba'da subhi, setelah sholat subuh mandi sebelum berangkat ke mushola atau ke masjid atau ke lapangan dalam rangka menunaikan sholat Aid. Nah, terus dianjurkan untuk mandi, memakai wangi-wangian, kemudian sikat gigi, ya, kemudian memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki, ya. Wa idharon li ni'matillah, sebagai bentuk apa? Menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini menjadi catatan sebagai bentuk idhar itu menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepada Allah. Pakaian baru tidak boleh kemudian kok dasarnya akhirnya apa? Sombong, iki lho klambiku anyar, paling apik dhewe, paling larang dhewe. Nah, ndak boleh. Ya. Tapi adalah tahadus binikmah, menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Bukan dasarnya sombong atau dasarnya
pamer, ini tidak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya al-aklu qabla al-khuruji ila sholati fil fitri dunal adha. Makan sebelum keluar untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Adapun dalam sholat Idul Adha tidak. Nah, perbedaannya menawi badhe nindakaken sholat Idul Fitri menika disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Ya, disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Adapun dalam sholat Idul Adha tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Okay. Yusannu ayakulat tamarot witron fi Idul Fitri lah. Rasulullah mencontohkan, Rasulullah sebelum berangkat sholat Idul Fitri itu beliau memakan kurma sebanyak 3 buah. Ya. Wa yuakhirul akla fil adha. Adapun dalam sholat Idul Adha Rasulullah tidak makan hatta yarji'a minas sholat, sampai beliau kembali dari sholat. Fayaqulu min adhiyatihi indoha au min ghairiha illam, ya, sampai Rasulullah pulang ke rumah, ya, untuk memakan daging hewan udhiyahnya kalau berudhiyah, atau seandainya tidak udhiyah ya dapat jatah dari yang lain. Neng nek udhiyah dagingnya selesainya jam duhur, ndak sarapan sampai duhur, ya artinya bisa memperkirakan lah gitu. Ya, setelah pulang sholat, nah baru makan. Nah, kemudian dijelaskan salah satunya oleh Imam An-Nawawi, kemudian oleh ulama-ulama yang lain, kenapa kok berbeda kalau sholat Idul Fitri kok dianjurkan untuk makan, kemudian kalau dianjurkan untuk makan terlebih dahulu, kemudian nek sholat Idul Adha kok makannya setelah pulang dari sholat. Nah kemudian para ulama menjelaskan bahwa dikarenakan dalam Idul Fitri itu agar tidak menyerupai puasa wajib. Nah dalam Idul Fitri ini kan sampun nindakaken puasa wajib, puasa Ramadan selama 1 bulan. Lah makanya pada hari raya itu, ya itu kan berarti tanggal 1 Syawal, itu agar orang-orang itu tidak menyerupai, ya, seperti puasa Ramadan. Makanya beliau menganjurkan untuk makan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dijelaskan oleh para ulama ya terkait kenapa kok berbeda. Lah adapun menawi Idul Adha menika, ya, tidak ada puasa wajib, adanya puasa sunnah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, penjelasannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Niku nggih. Terus dianjurkan untuk makan sebelum pelaksanaan Idul Fitri, ya, adapun sholat Idul Adha tidak. Kemudian selanjutnya tabakirun nas ila sholati ba'da sholati subhi bisakinatin masyian ruhbatan fi ziyadati thawab. Tabkir itu bersegera, gasik, nih bahasa kita budale gasik. Dalam pelaksanaan sholat itu berangkatnya itu bersegera, sing gasik, ya. Menuju sholat ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Maka kalau tadi mandinya menika ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh selesai zikir, kemudian pulang mandi, selesai langsung segera berangkat. Bisakinatin, berangkat dengan tenang, mboten ugal-ugalan, mboten playon, nek jalan kaki ndak lari-lari, nek naik kendaraan ndak kebut-kebutan, ya, dengan tenang, ya. Masyian, ya, dianjurkan berjalan kaki. Ya, kalau dekat, nek jauh jalan kaki malah telat bubar malahan, gitu. Ya kalau ya bisa memperkirakan masyian
berjalan kaki boleh, naik kendaraan juga boleh. Liqaulihi Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, minas sunnah, termasuk dari sunnah adalah ayakhruja ilal aid masyian, berangkat sholat id dengan jalan kaki. Ya, sekali lagi ini kondisional ya, artinya kalau memang dekat ya dianjurkan jalan kaki, kalau sehat jalan kaki, kalau ternyata jauh ya naik kendaraan tidak apa-apa. Amal imam, adapun untuk imam, nah ini yang ditunjuk menjadi imam, faya ta'akharu ila waqti sholah. Nah imam berangkatnya rodo-rodo terlambat. Nah jadi nek makmum ini kan budal gasik, imamnya rodo-rodo terlambat niki. Amal imam faya ta'akharu ila waqti sholah. Ya datangnya ya ketika hampir mengerjakan sholat. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana nabi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla, beliau keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Dan pertama kali yang Rasulullah lakukan adalah sholat. Artinya ketika Rasulullah datang, pertama kali yang Rasulullah lakukan adalah sholat Idul Adha. Artinya apa? Artinya Rasulullah ini datangnya terlambat ya. Yang lain sudah menunggu, kemudian Rasulullah datang. Lah setelah Rasulullah datang langsung ditegakkan apa? Didirikan sholat Id. Nah, niku. Nah, ini ya, jadi boleh ya, kondisional juga. Nah, imamnya deket telat dia ndak enak juga. Nah, monggo lah, ini boleh, artinya bagi imam boleh untuk telat dalam berangkatnya. Wasunnah, kemudian dianjurkan fil audati mukhalafatut thariq, dalam perjalanan berangkat dan pulang sholat id itu melewati jalan yang berbeda, ittiba'an li sunnatin nabawiyah, ya, sebagai bentuk ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapangannya begitu mas, senang nggih? Berarti budale saking mriki, nah, berangkatnya dari jalan sini, nanti pulangnya muter sana ya. Nah, itu sunnahnya seperti itu ya. Minas sunnah, termasuk dari sunnah adalah ya dalam berangkat dan pulang pelaksanaan sholat id melalui jalan yang berbeda. Agar apa? Agar dipersaksikan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain ya. Dipersaksikan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafat tariqa, apabila Rasulullah berangkat sholat id, beliau berangkat dan pulang dari jalan yang berbeda. Hikmahnya adalah Kila al hikmatu min dalik. Kenapa kok dianjurkan melalui jalan yang berbeda? Liyashhadalahu tariqan indallahi yaumal qiyamah. Agar jalan-jalan yang kita lewati itu kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya jalan, ya mungkin bangunan-bangunannya atau bahkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Baik itu dari bangsa jin, baik itu dari makhluk-makhluk Allah yang berupa hewan dan lain sebagainya, itu menjadi saksi. Gitu nih. Hikmahnya seperti itu. Wal ardu tahaddatsu yaumal qiyamah, dan besok bumi itu akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
menjadi saksi, iya ya Allah, dulu si fulan pernah berangkat sholat id melalui jalur ini, kemudian pulang lewat jalur ini. Nah, hikmahnya seperti itu. Nah, jadi kalau berangkat dan pulangnya melalui jalur yang berbeda. Wala mani'un minar rujuk minat thoriqil ladzi dhahaba fihi, akan tetapi tidak apa-apa wong niku hanya sekedar anjuran. Seandainya dia mau pulang lewat jalan yang ia lewati ketika berangkat juga tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian selanjutnya ada shadaqatil fitri, melaksanakan penunaian zakat fitri qabla khurujin nasi ila sholati, sebelum manusia mengerjakan sholat id. Lah ini batas akhir ya. Batas akhir menunaikan zakat fitri itu adalah sebelum orang-orang berangkat untuk mengerjakan sholat id. Terus menawi waktu mepetnya itu ya subuh. Waktu mepet itu subuh. Pernah suatu ketika ini saya dapat cerita dari salah seorang teman. Ada satu daerah itu hari raya itu mengikuti Arab Saudi. Nah, ketaruh di sana itu tidak ada sholat tarawih berjamaah, itu tidak ada. Jadi nek bulan Ramadan itu yo biasa, buatan kados bulan Ramadan. Bar sholat isya bubar mulai sholat tarawih ning omah dewe-dewe. Itu di daerah saya ada, Pak. Lah sampai akhirnya menjelang subuh ya mungkin karena update beritanya itu telat. Zaman dulu belum ada HP. Waktu itu belum ada Android dan lain. Nah, kemudian dapat berita ternyata Arab Saudi itu hari rayanya hari itu. Wah, akhirnya langsung imamnya itu datang ke masjid nyiar berita bahwa hari ini kita akan melaksanakan sholat id. Wah, jamaahnya kaget. Belum pada menunaikan zakat fitr. Wah, akhirnya menjelang subuh bos ribet. Ya, akhirnya tidak tahu itu dibentuk panitia atau tidak, apa langsung ijol-ijolan apa pun. Nah, itu karena kondisinya dadak seperti itu. Itu pernah terjadi, ya itu pernah terjadi di daerah saya, ada seperti itu. Nah, jadi batas akhirnya menunaikan zakat fitri itu adalah sebelum berangkat menunaikan sholat id. Atau boleh wayasihu ada qoblal id bi ayam, atau dalam mazhab Maliki malah boleh bayar zakat fitrah itu ketika awal bulan Ramadan. Jadi sejak awal Ramadan itu pun menunaikan zakat fitri. Nah, itu menurut mazhab Maliki boleh ya. Atau beberapa hari sebelum sholat id. Nah, menawi umumipun dan masjid-masjid di daerah kita biasanya penunaian zakat fitri dimulai sejak sore gitu, biasanya gitu. Sore menjelang asar menika, menjelang itu malamnya takbiran menika. Lah yang demikian. Ini kagem napa nggih? Jogo-jogo. Nggih, kagem jogo-jogo. Kajenge panitia mboten repot. Nggih. Janjane nggih panitia itu tidak harus juga, karena tidak ada sebenarnya panitia zakat fitri itu tidak ada. Itu namanya relawan. Itu namanya apa? Relawan. Kenapa relawan? Mergo ora dibayar. Itu karena tidak ada bayarannya, wong itu sebagai amal soleh, artinya relawan. Mau menunaikan sendiri itu boleh. Misal panjenengan kok ngertos, oh kula nggadai tonggo, masya Allah kondisinya fakir miskin, nah jenengan langsung memberikan zakat fitri jenengan, zakat fitri keluarga jenengan diberikan kepada keluarga yang miskin yang panjenengan kenal, boleh. Artinya langsung ditunaikan sendiri. Atau nek mboten repot, nek mboten pengin repot ya
ditaruh di masjid, nanti ada relawan, ya relawan atau bahasa kita panitia zakat fitri, ya. Terus memang sebenarnya tidak ada kepanitiaan itu, tidak ada, itu hanya sekedar istilahnya memang inisiatif relawan memudahkan bagi para jamaah. Wa yasihu adauha qoblal id bi ayamihin, dan boleh menunaikan zakat fitri ya beberapa hari sebelum pelaksanaan sholat id. Agar apa? Agar orang-orang fakir, tamkinan lil fakiri minal intifa'i biha fil id, agar orang-orang fakir, orang-orang miskin itu bisa memanfaatkan dari zakat fitrah itu, dari zakat fitri itu, ya, entah itu untuk bisa makan di hari raya dan lain sebagainya. Rasulullah SAW beliau bersabda, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri, tuhratan lis-sha'im minal lahwi warrafathi, untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa dari apa? Dari lahwin, dari hal-hal yang sia-sia. Jadi zakat fitri itu ditunaikan untuk membersihkan puasa kita selama 1 bulan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa tu'matan lil masakin, dan juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Faman adaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat id, maka disebut zakat fitri. Waman adaha ba'da sholati fahiya sodaqotun minas sodaqoti. Kalau bayar zakat fitrinya kok setelah sholat id, itu tidak dikatakan zakat fitri, tapi itu hanya dikatakan sebagai sedekah biasa. Niku oke. Maka sebagai antisipasi ya niku wau boleh ya pembayaran zakat fitri ya, beberapa hari sebelum sholat id. Tapi biasanya pada umumnya nanti mesti diumumkan bahwa Masjid Mukarramah, ya, panitia zakat fitri Masjid Mukarramah siap menerima dan menyalurkan zakat fitri dari para jamaah sekalian mulai besok. Biasanya kan diumumkan seperti itu. Nah niki. Kemudian selanjutnya adalah at-tawassu'atu 'alal ahli. Tawassu' niku berlapang, berbuat baik kepada keluarga. Nggih. Berlapang-lapang kepada keluarga, wa kathratus shadaqah, dan memperbanyak sedekah. Nah ini ternyata ini bahasa kita apa? Pak D zakati. Apa bahasa kita apa itu? Fitrah, bahasa kita fitrah. Biasanya sing sepuh-sepuh niki ajeng badhe niki pun nyiapke niki kalewunan, gangsal ewunan ngeten nggih, 100.000. Gruduk cah cilik-cilik, wah paling seneng nggih. Nanti adik kula niku dihitung Pak, dari pagi sampai menjelang siang sampai zuhur dihitung, buka brul terkumpul 500.000. Seneng ya. Urut nonton griya, Pak D zakate Pak Dri. Nah itu termasuk dari sunnah juga ya. Wa kathratus shadaqah, memperbanyak sedekah di hari raya. Itu nggih, memperbanyak sedekah di hari raya. Baik itu kepada keluarga, nah, termasuk berbuat baik kepada keluarga, memperbanyak sedekah kepada fakir miskin, ya. Wa idharul basyashah fi wajhi man yalqahu, dan menampakkan wajah yang ceria. Bakdo niku wajah seneng, ceria. Nah, nek ketemu bahkan dianjurkan untuk saling memberikan tahniah. Tahniah itu adalah ucapan selamat, itu namanya tahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita.
Na'am taqabbalallahu minna wa minkum. Iya, semoga Allah menerima ibadah kita, atau taqabbal ya karim. Nah, itu termasuk dari sunnah. Jadi ketika ketemu ya, menampakkan wajah yang ceria. Ya, ketemu sama saudaranya menampakkan wajah yang ceria. Mboten malah perengat-perengut. Nah, ini tidak boleh ya. Wa ziyaratul arham wal ashab. Ziarah menyambung silaturahim. Nah, ini juga termasuk menjadi tradisi kita. Ya, biasanya hari raya itu adalah hari di mana kita bisa berkunjung ya, dari saudara jauh yang biasanya tidak datang akhirnya datang berkunjung. Ziyaratul ashab, ziyaratul arham, menyambung silaturahim, kemudian juga kepada sanak kerabat, saudara-saudara. Ini juga dianjurkan. Idharon lil farhi ya, juga sebagai bentuk menampakkan apa? Kegembiraan. Nah, ini menampakkan kegembiraan. Wa tawthiqan li rawabitil ukhuwah, dan juga untuk mempererat ukhuwah. Jadi momentum hari raya itu memang momentum agar kita ukhuwah Islamiyahnya itu terjalin. Mula nek di tradisi kita cara napa nggih? Halal bihalal nih, cara tradisi kita akhirnya menjadi halal bihalal, saling memaafkan. Ya memang itu ya anjuran ya, wa tawthiqan li rawabitil ukhuwah ya, mempererat tali ukhuwah, dan juga dianjurkan untuk tahniah tadi dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kita ataupun kami. Kemudian selanjutnya adalah khusus untuk Idul Adha ya, khusus untuk Idul Adha, al-hirsu 'alal 'amali shalih fi asyri Dzulhijjah, memperbanyak amal soleh pada 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Ini disunahkan dari mulai sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, mereka disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Amal soleh nopo? Yo apa saja amal soleh, baik itu yang sunnah, baik itu yang wajib, sedekah, zikir, tilawatul Quran, itu boleh. Bahkan sebagian ulama, saya membaca riwayat kalau tidak salah dari Abdullah bin Abbas, sejak tanggal 1 Zulhijjah itu sudah boleh untuk takbiran. Jadi takbiran itu malah karena apa? Karena takbiran itu termasuk bagian dari amal soleh. Bahkan boleh dari mulai tanggal 1 Zulhijjah itu sudah mulai puasa. Jadi buatan namung pada hari raya, pada hari Arafah saja, tapi boleh. Karena puasa juga termasuk bagian dari amal soleh. Maka dari 1 Zulhijjah itu boleh melaksanakan puasa sunnah. Nanti ditanya, loh ini puasa sunnah apa? Ya puasa sunnah sebagai amal soleh. Karena dari mulai tanggal 1 Zulhijjah itu dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Baik itu berupa sholat, baik itu tilawatul Quran, zikir, yaitu tadi, kemudian puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Yang demikian dianjurkan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, adab-adab ataupun hal-hal yang dianjurkan, yang disunahkan dalam hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Selesai pembahasan tentang sholat Id. Wallahu a'lam bishawab. Mekaten Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan untuk kita semua. Monggo kita tutup pengawasan wonten dalu menika kanthi wasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.